ada disertasi di UIN Jogja yang menyatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu sah. Boleh dengan mengambil menganalogikannya dengan milkul yamin. Maka yang boleh hubungan seksual adalah terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Gitu. Nah, hamba sahaya kata tokoh liberal ini udah nggak ada. Perbudakan, sistem perbudakan sudah dihapus oleh Islam dan tidak ada lagi di dunia ini perbudakan. Konteks sekarang perbudakannya sudah tidak ada, maka harus diisi ulang dengan pemahaman baru. Dengan apa? Hubungan seksual suka sama suka, walaupun tidak dalam pernikahan. Ini triknya orang liberal ini memang sesuatu yang kadang nggak kepikir sama kita, tapi dicari-cari. Alasannya bagaimana? Di masyarakat itu sudah biasa, lumrah pergaulan bebas, berzinahan, suka sama suka gitu ya. Nah untuk itu katanya kita harus cari solusi. Solusinya bukan dengan melarang atau mengharamkan, malah ya sudah kita berikan saja legalitasnya. Jadi hubungan suka sama suka dalam hubungan seksual itu juga dibenarkan dalam agama katanya. Karena dengan adanya konsep milkul yamin, luar biasa kebelingernya ya. Itu mari kita sama-sama mewaspadai ini semua. Banyak sekali upaya-upaya mereka karena beribu-ribu maaf, karena umat Islam, partai Islam tidak mengendalikan negara. Ya suaranya kurang. Nah, mereka bebas membuat apa saja, kemudian mengusulkan apa saja dan diterima. Kalau tidak diprotes keras oleh MUI dan Ormas Islam itu akan iya aja, diiyakan gitu ya. Nah, maka itu capek kita kalau begitu terus kan. Caranya bagaimana? Ya harus berjuang bagaimana supaya umat Islam ini suaranya bagus di parlemen, di eksekutif, yudikatif, legislatif itu harus banyak diisi oleh orang-orang yang mengerti ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat ya jamaah Masjid Al-Hijrah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur pada Allah, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan salawat salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh sahabat kami ya, dan juga sekaligus orang tua bagi saya dan teman-teman di Al-Fahmi Institute. Kedatangan kami tadi sudah dijelaskan untuk apa kemari dan tidak diundang secara khusus oleh lembaga di Sydney ataupun Melbourne, tetapi kami yang ingin berinisiatif untuk hadir ya, untuk dalam rangka roadshow ya, sosialisasi untuk mengenalkan dua buku yang kami tulis dan sudah di-launching pada tanggal 19 Maret tahun ini ya, beberapa hari menjelang Ramadan ya, menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saat itu juga yang memberikan tausiah tarhib Ramadan sahabat saya yang juga sering ke sini ya, Ustadz Dr. Agustiawan, karena beliau adalah salah satu dewan guru di Al-Fahmu Institute. Sebelum saya menyampaikan tema materinya agak serius Pak ya. Judulnya jangan membuat kita takut gitu ya, agak santai saja, tapi saya ingin
menyampaikan informasi tentang buku ya. Sebenarnya ada kami bawa tetapi tentu tidak mencukupi, tapi ini memberikan gambaran apa dan bagaimana buku ini. Suaranya kedengaran? Enggak, suara ini, video. Enggak masuk ya? Bisa dibantu? Seharusnya bisa ya. Suaranya keluarnya di sini, di laptop. Mestinya keluarnya di apa itu? Oke. Oke. Boleh diulang. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu buku penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Mari kita simak sekarang tentang khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat.
Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Saya kira itu sekedar pengantar dan sedikit informasi tentang buku yang saya bawa. Tapi karena keterbatasan, kami tidak bisa membawa kemari karena sudah dipesan, yang ada sisanya tinggal 12 set ya, tinggal 12 set itu untuk di Melbourne. Kemarin kami bawa untuk di Sydney 8 set saja. Jadi nanti insya Allah bagi Bapak Ibu yang berminat bisa memesannya kepada PIC dari site CD ini, dan insya Allah akan dibawa oleh ada adik kelas saya yang sedang belajar ya, studi S3 di Western Sydney University. Bulan besok ini akan kembali ke Indonesia, dan juga ada keponakan saya punya kedua keponakan di sini, suami istri sedang belajar S3, dan satu juga sudah menikah dengan orang di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit ya, sebenarnya ini tema yang ingin saya sampaikan, yang sering saya sampaikan adalah tema tentang penyucian jiwa bangsa ya. Tapi saya menyampaikan juga kepada teman-teman di Sydney dan Melbourne beberapa opsi pilihan judul supaya tidak membosankan. Saya itu paling tidak suka kalau seperti safari dakwah atau bahkan khutbah Jumat itu menyampaikan satu tema lalu diulang-ulang di mana-mana gitu ya. Itu bukan karakter saya. Jadi saya sampaikan ada 20 opsi judul, silahkan mau pilih yang mana gitu. Nah, ternyata ada yang memilih opsi judul tafsir sesat. Sayang bukunya saya tidak bawa. Tafsir sesat itu bukunya cukup tebal. Ada kurang lebih 620 halaman. Kalau yang buku khutbah penyucian jiwa bangsa itu 860 halaman. Tapi enteng Pak, karena kita cetak pakai book paper ya, yang 57 gram. Kemudian buku penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa kurang lebih sekitar 420 halaman. Jadi bisa dibaca untuk seluruh keluarga ya. Memang dibuat konsepnya, saya buat naskahnya lalu kemudian diedit sedemikian rupa agar bisa dikonsumsi untuk orang awam dan orang terpelajar, termasuk keluarga ya. Jadi ibunya bisa baca ya, putra-putranya bisa baca, apalagi bapaknya sebagai kepala rumah tangga, sebagai tambahan gizi atau asupan literasi materi tentang keislaman. Karena sangat disayangkan sekali kalau khutbah Jumat dalam 1 tahun itu tidak menjadi kurikulum keislaman kita. Ya, kita tidak ingin hadir sholat Jumat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban lalu kemudian tidak ada kurikulum tentang keislaman yang ada di, padahal itu sangat penting. Ini khutbah ini beda dengan ceramah. Ya, beda dengan kita diskusi seperti malam ini ya. Dia fokus, jamaah mendengarkan, hadir sengaja khusus untuk mendengarkan khutbah begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang tafsir sesat ya, ini pengalaman kami sejak menulis tesis di Al-Azhar, Kairo University, di Kairo ya. Tema waktu itu penelitian saya adalah tentang metode tafsir liberal ya di Indonesia. Tafsir liberal di Indonesia ini menggunakan metode yang datang dari Barat, yaitu yang disebut dengan hermeneutika. Hermeneutika adalah metode tafsir untuk Bible. Bagaimana para tokoh agama ya di kalangan Yahudi dan Nasrani
Itu mereka menggunakan metode ini untuk menafsirkan kitab suci mereka. Yang meniscayakan adanya sebuah metode kritik terhadap bahasa, kritik terhadap sejarah, kritik terhadap teks kitab suci itu sendiri. Sementara karakter Al-Quran tidak sedemikian, tidak sama dengan karakter Bible ya. Karena Al-Quran bukan karangan manusia, bukan hasil perenungan manusia, bukan hasil inspirasi dari Rasulullah, juga bukan wording. Sebab ada begini, yang agak confused karena beberapa sarjana lulusan Barat ya itu memberikan sebuah pembenaran bahwasanya iya, Quran itu kalamullah, tetapi wordingnya dia dikalimatkan menjadi mushaf seperti saat ini, itu adalah ada peran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pendapat yang sangat berbahaya, ya, meskipun kelihatannya halus. Gitu. Nabi itu tidak ada peran apapun dalam wording atau pengkalimatan, pembuatan redaksi Al-Quran itu kalau kita bahasakan mudahnya ya. Sebab yang diterima oleh Rasulullah itu sudah Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Ya. Surat Yusuf itu jelas mengatakan bahwa kami telah menurunkan Al-Quran ini dengan Quran yang berbahasa Arab. Artinya Allah berbicara dengan Nabi, memasukkan ke dalam kalbunya Rasulullah wahyu Al-Quran itu ya sudah langsung dalam bentuk bahasa Arab. Tidak perlu dipikir-pikir oleh Rasulullah, dia hanya terima maknanya lalu kemudian Rasulullah berkreasi ya. Dengan bahasa, karena bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis Nabi itu sangat jauh berbeda. Ya, Anda bisa bandingkan itu. Kalau Rasulullah SAW kan, bunyal Islamu ala khamsin misalnya, itu kan bahasa Nabi, itu yang disebut dengan hadis Rasulullah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun ada kalimat yang memang berbeda antara wahyu kalam Allah ya dengan ucapan ya, atau yang dikenal dengan sabda Nabi SAW, yaitu hadis dari Rasulullah SAW. Nah, persoalan ini sangat penting untuk kita ketahui, dan inilah pangkal kekeliruan ketika kita keliru dalam memahami konsep wahyu dalam Islam, maka akan merembet kepada kekeliruan dan kesalahan ketika kita akan menafsirkan Al-Quran. Ya, nah ini pangkal ini yang harus kita waspadai, ya. Nah, kita buka dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 64, bisa dicek, bisa dilihat. Allah taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Ya, Allah mengatakan bahwasanya kalau kita, ini saya tidak baca terjemahannya, bisa dilihat terjemahan masing-masing, bahwa maksud daripada ayat ini adalah pintu masuk iblis untuk merusak manusia adalah diantaranya dengan syahwat, harta, dan nafsu seksual. Ya, jadi iblis ini membuat kita rusak, mental kita tertipu ya oleh godaan-godaan iblis. Nanti apa yang halal akan nampak sebagai sesuatu yang haram, atau yang haram akan nampak bagi kita itu halal. Itu maksudnya melalui apa? Syahwat, cinta kepada harta dunia, dan yang kedua dia akan ikut masuk ya untuk menghalalkan masalah seksual. Nah, ini kita akan lihat nanti beberapa contoh tafsir liberal yang sesat itu, ketika mereka menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan, seksual non marital ya. Baik, berikutnya kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ini sebagai pembuka ya, ayat 16 sampai 17. Kenapa manusia ini bisa tersesat? Ini adalah sudah menjadi sunnatullah di mana iblis itu bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, kalau kita baca dalam surah Al-A'raf 16-17 ini, Allah Ta'ala berfirman, qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, sebagaimana engkau ya Allah telah menyesatkan aku, mengeluarkan aku dari rahmatmu, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan apa? Akan balas itu semua dengan bagaimana? Aku akan jerumuskan anak-anak keturunan Adam itu dari jalanmu yang lurus.
Jadi iblis itu tidak akan pernah berhenti karena dia punya dendam, hasud kepada Adam, ya, dan anak keturunannya, ya, begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis ini sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa kerjaan saya setelah ini adalah cuma satu. Apa kerjanya? Menyesatkan manusia supaya melenceng, menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Bagaimana pintu masuknya iblis masuk untuk menyesatkan manusia? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan sesatkan mereka itu dengan cara bagaimana? Aku akan goda mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim, dari sisi kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Nah, ini dijelaskan oleh dalam tafsir bil ma'thur, ya, diantaranya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa iblis menggoda manusia dari arah depan itu adalah supaya manusia ini tidak percaya kepada hari akhirat. Ya, supaya tidak percaya kepada hari akhirat. Dan sekarang terbukti ada orang mengaku Islam tapi nggak percaya sama akhirat. Betul? Betul nggak? Nah, bisa cari sendiri di YouTube. Ya, agak aneh itu, ya. Padahal dalam Al-Quran mengatakan selalu diucapkan apa? Yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya, selalu ucapan apa? Iman itu kepada Allah, tauhid pasti akan selalu berhubungan dengan iman kepada hari akhirat. Rasulullah juga begitu dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Nah, yang kedua, bagaimana iblis menggoda manusia dari arah belakang? Supaya manusia ini selalu melihat ke belakang, cinta kepada dunia. Dia takut kalau kehilangan dunianya. Nah, itu pintu masuk iblis itu. Ya. Supaya manusia ini menghalalkan segala cara. Gitu. Wan aimanihim, dari arah sebelah kanan itu bagaimana? Ya, dibuatlah oleh setan itu bagaimana supaya anak-anak manusia ini terjerumus kepada kesesatan. Ya, bagaimana mereka itu senantiasa mencintai, ya, kemaksiatan, ya, kemudian menyukai kesesatan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini pintu masuk iblis yang tidak boleh, ya, kita biarkan berlalu begitu saja, dan kita harus melawan. Bagaimana perlawanan kita? Perlawanan kita itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu perlawanannya masih sangat sederhana, tapi itu simbol komitmen. Ya, orang haji itu apa? Ada mabit di Mina. Ya, apa ritual di Mina, ibadah di Mina itu adalah melempar jumrah, ula, wusta, dan aqabah. Ya, jadi melempari iblis dengan batu. Nah, kalau sekarang, ya, bukan diartikan melempari orang-orang liberal dengan batu. Ya, cukup batu yang kita lempar kepada mereka itu dalam bentuk bagaimana kita merespon pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dengan tulisan-tulisan, dengan kurikulum pendidikan, dengan soliditas, ya, umat Islam untuk memberikan respon yang cerdas agar apa? Agar umat Islam ini tidak terjerumus, terutama generasi muda, ya. Kalau kita hanya meresponnya itu dengan kata-kata kasar, dengan cacian, dengan makian, itu tidak berguna. Ya, itu tidak akan mengubah mereka. Ya, tapi kalau kita respon dengan secara ilmiah, ya, dengan argumentasi yang lebih baik, itu kan perintah Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ingin mendebat hatta orang kafir, ahlu kitab, apalagi orang liberal, ya harus didebat dengan dalil argumentasi yang lebih baik daripada yang mereka lontarkan, begitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Buya Dr. Muhammad Nasir, kita kenal beliau adalah tokoh nasionalis Islamis dari Minangkabau, ya, dan juga Prof. Rasidi, beliau ini lahir di Jogja, ya. Ini mengingatkan kepada kita sudah lama, sejak tahun 70-an, tentang bahaya laten penghancuran Islam di Nusantara. Ya, melalui apa? Satu, gerakan pemurtadan, kristenisasi. Yang kedua, nativisasi, ya, menghidupkan budaya-budaya lokal, ya, mengagungkan budaya nenek moyang sehingga mengalahkan syariat, itu.
Itu nativisasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ghazwul fikri, yaitu serangan atau perang pemikiran dalam bentuk ya pemikiran menebarkan nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Sehingga Islam ini ingin disekulerkan. Islam ini harus jadi liberal sebagaimana pengalaman Kristen di Barat. Ya, kenapa di Barat itu rumah ibadah kosong? Ya, karena sudah mengalami sekularisasi. Kenapa orang di Barat cenderung memusuhi simbol-simbol agama? Ya, karena dianggap agama itu kemunduran. Ya, orang beragama, orang menyebut nama Tuhan. Ya, makanya di sini saya kira gerakan-gerakan evangelis walaupun ada ya memiliki dana yang kuat, tetapi mereka tidak membuat sebuah gerakan itu di negerinya sendiri, tapi dia ekspor ke negara-negara Muslim dalam bentuk apa? Pemurtadan dan kristenisasi. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu kita lihat di sini ya bagaimana ghazwul fikri itu atau perang pemikiran itu masuk ya ke tengah-tengah umat Islam. Nah, ini kalau kita bicara tentang liberalisme, ya liberalisme itu ada masa klasik, ada masa modern. Yang masa klasik ini sebenarnya sudah ada. Karena pola-pola liberalisme itu sendiri sudah ya direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Coba, apa itu liberal? Liberal itu artinya bebas ya, kebebasan. Libre dari bahasa Latin. Ya, itu tidak mau diatur atau tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Itu. Semua kisah para nabi dan rasul ya, zaman dahulu itu menunjukkan karakter masyarakat yang tidak mau diatur dan tidak mau diatur oleh syariat Allah, oleh hukum Allah. Maka mereka apa? Membunuhi nabi-nabinya. Ya, mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka menolak untuk diatur oleh aturan Islam yang dibawa oleh nabi di zamannya. Karena agama Islam itu agama satu-satunya agama yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Islam itu agama yang paling tua, ya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya. Syariatnya mungkin berbeda-beda satu nabi dengan nabi berikutnya, tetapi dasar inti agamanya itu adalah sama, yaitu mengumandangkan atau menyerukan tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut. Nah, kalau kita lihat tipe umat-umat terdahulu ini, ya, di surat-surat Makkiyah maupun Madaniyah itu adalah bentuk liberalisme. Ada yang liberalisme politik, ada liberalisme ekonomi, ada liberalisme budaya, ya, dan sosial dan lain sebagainya. Seperti apa? Seperti Fir'aun itu politik yang liberal, ya, dia tidak mau dengan kekuasaannya, dia tidak ingin ya diatur masyarakat itu berdasarkan hukum Allah. Bahkan dia mengklaim bahwa saya ini adalah ana rabbukumul a'la. Ya, hukum itu adalah apa yang saya ucapkan, bukan yang diwahyukan oleh Allah. Ya, jadi sabda raja adalah sabda Tuhan, kira-kira begitu. Ya, nah itu sudah liberal, model-model begitu. Masyarakat siapa? Kaum Sodom, ya, masyarakatnya Nabi Lut. Itu liberal itu dalam urusan apa? Seksual, ya, homoseksual. Nah, sekarang di negara-negara Barat ya pendidikan seks ya, terutama toleransi terhadap homoseksual itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Ya, dan sudah mulai menuai apa? Penolakan-penolakan terutama dari masyarakat muslim. Sampai gereja ya, gereja di barat itu sudah banyak yang tunduk. Ya, akhirnya bersikap apa? Terbuka, inklusi, ya, menerima kebebasan homoseksual ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi sudah jebol agama itu, sudah tidak lagi seperti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Hanya Islam yang bisa bertahan. Ya, sehingga kita pernah lihat ya Bapak-bapak ya, pernah ada video seorang pendeta ya bilang ya gereja ini semua sudah mulai mengakui ya homoseksual, hanya Islam ini yang menjadi benteng, ya, kekuatan syarat Islam ini yang terus menolak. Makanya program liberalisasi Islam itu adalah salah satunya adalah mengupayakan tafsir ulang terhadap homoseksual, tafsir ulang terhadap kisah Nabi Lut,
Nanti kita lihat bagaimana cara mereka memelintir kisah-kisah itu supaya umat muslim ya tidak lagi bersikap keras, tidak lagi mengharamkan ya homoseksual seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut itu. Nah, kalau di zaman modern, nah ini zaman modern itu sekarang lebih berkembang. Kalau dulu model liberalisme kaumnya Firaun ya, kaumnya Nabi Syuaib dalam bidang ekonomi, kaumnya Nabi Lut dalam bidang seksualitas dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini liberalisme modern itu ya itu menyangkut kaitannya hubungannya dengan agama Islam. Bagaimana kitab suci ini dianggap tidak suci, ya. Syariah itu bisa dibongkar. Semua agama itu benar. Ya, kitab suci tidak lagi sakral karena tadi sudah mulai kemasukan kritik sejarah, kritik bahasa, kritik budaya yang ingin merelatifkan kebenaran. Jadi kebenaran itu katanya bersifat relatif ya dan kondisional ya itu. Jadi kebenaran itu tidak ada yang bersifat final, tidak ada yang bersifat pasti karena dia bersifat relatif, kemudian kondisional kebenaran itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, dari mana liberalisasi Islam ini masuk? Ya, dulu di abad 18 ya, 19 itu liberalisasi Islam itu dimasuk melalui strategi orientalis. Jadi penjajah, pihak kolonial ya, itu masuk ya menguasai menjajah negeri-negeri Islam, mengambil harta kekayaan alamnya, juga sekaligus ingin menundukkan alam pikiran orang Islam. Karena negeri-negeri Islam ini qadarullah adalah negeri-negeri yang diberikan kekayaan alam luar biasa oleh Allah. Ya, mulai dari itu yang disebut oleh sejarawan Barat bahwa kawasan negeri-negeri yang mayoritas beragama Islam itu disebut kawasan bulan sabit. Ya, membentang dari Afrika Utara, kemudian Asia Tengah, kemudian Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara. Itu bentuknya jadi bulan sabit kalau buka peta dunia itu begitu. Sangat subur dengan tumbuh-tumbuhan ya, tidak kering kerontang seperti Eropa gitu ya. Dan tidak kaya sekali dengan sumber mineral. Kekayaan alam itu luar biasa. Makanya mereka akan mengecoh bagaimana tetap bercokol, berkuasa di negeri-negeri muslim itu dengan cara menundukkan umat Islam ini. Perlawanannya itu jadi supaya tidak melawan. Ya, karena agama ini dianggap sebagai sumber perlawanan ya bagi kolonial. Apakah Belanda, apakah Inggris, apakah Perancis itu sudah menjadi sebuah keniscayaan ya umat Islam itu tidak menerima adanya kezaliman, penindasan terhadap umat Islam. Nah, orientalis itu dulu hanya mengkaji apa? Hanya mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Ini sebagai sumber kekuatan umat Islam itu ada di mana? Ada di teks-teks kitab sucinya, teks-teks dari Rasulullahnya. Ini yang membangkitkan perlawanan umat Islam di mana-mana. Maka itu dikaji. Nah, cara mereka mengkaji Quran dan hadis, sejarah Islam, syariat Islam, itu mereka pakai metode seperti mereka mengkaji kitab suci mereka. Nah, jadi ini problem bagaimana cara memahami kitab suci umat Islam ini dengan cara mereka memahami kitab suci mereka. Ya, itu. Maka diperkenalkanlah ilmu tentang kritik sejarah Al-Quran, kritik bahasa, kritik kebudayaan ya. Itu orientalisme itu seperti itu. Tapi dia belum masuk pada konten. Baru masuk kepada fase kedua, tahap kedua yaitu adalah Ghazwul Fikri ya, mulai melancarkan perang pemikiran. Ya, melalui apa? Ya, tangan-tangan orang Islam yang belajar kepada orientalis. Ini yang melahirkan gerakan dekonstruksi ajaran Islam. Kalau dulu orientalis hanya memperkenalkan metode kritik sejarah, ya, metode kritik bahasa Al-Quran, metode katanya pengaruh Al-Quran itu adalah karangan Muhammad, ya, dipengaruhi oleh budaya Arab, kemudian mengambil ilmunya ahli kitab Yahudi Nasrani, ngambil dari Bible informasi-informasi Quran. Nah, itu mulai masuk. Nah,
oleh generasi kedua, yaitu orang Islam yang belajar dari orientalis di pusat-pusat studi Islam di Barat, mereka mulai masuk kepada kritik konten, kritik isi kandungan Al-Quran dan hadis. Ya, nanti akan kita lihat. Ya. Nah, bagaimana ini dari kampus-kampus Islam? Kalau kita bicara titik awal, ya, liberal ini melakukan berbagai macam penetrasi melalui jalur kekuasaan. Jadi polanya hampir sama. Zaman Orde Baru ini tahun 73, ketika awal kekuasaan Orde Baru, ini memang merangkul kelompok atau pemikir-pemikir progresif, pemikir-pemikir modernis yang liberal. Ya, sama seperti sekarang. Zaman sekarang juga dompleng kekuasaan. Semuanya yang suka mengkritik-kritik, ya, syariat Islam, mengkritik Quran, hadis, itu rata-rata mereka mendompleng kekuasaan dan menerima fasilitas. Ya. Itu seperti terjadi pada tahun 73, kemudian juga memfasilitasi penetrasi di tubuh ormas Islam. Dulu ada Cak Nur Muda, ya, tahun 1970 dia menyampaikan pidato, judulnya pentingnya pembaharuan pemahaman Islam di Indonesia. Apa agenda liberalisasi Islam di Indonesia? Yang pertama melalui penyebaran paham pluralisme agama. Ya, itu. Jadi pluralisme agama ini menganggap bahwa kebenaran agama itu relatif. Ya. Kebenaran agama itu bersifat plural, ada di semua agama. Ya, bahkan Gatoloco, ya. Kemudian agama-agama aliran-aliran sesat juga dianggap itu semua benar. Ya, kita harus apa? Kita harus toleran. Kita jangan merasa paling benar, gitu. Kalau ada umat beragama merasa paling benar ajaran agamanya atau agamanya itu paling benar, itulah bibit radikalisme dan terorisme. Nah, itu sekarang yang diopinikan secara serampangan, ya, oleh beberapa pihak yang selalu menebar ketakutan ke umat Islam dengan diksi terorisme, radikalisme. Dari mana? Dari paham yang menyatakan bahwa agamanya adalah yang paling benar. Ya. Lalu kemudian berkait lagi dengan apa? Bukan hanya agama yang paling benar, tapi paham agamanya paling benar. Nah, mulai mengerucut lagi tuh. Nanti masuk ke golongan-golongan apa? FPI, HTI, Wahabi, apa macam-macam Salafi gitu kan. Nah, itu semua nanti begitu. Jadi inilah bibit radikalisme dan terorisme begitu. Jadi dari sini itu sudah nampak bahwa proyek liberalisasi Islam itu adalah sebenarnya proyek politik untuk hegemoni. Ya, proyek politik untuk hegemoni umat Islam supaya umat Islam ini tidak merasa paling benar sendiri, lalu menjadi pemilik satu-satunya dunia ini, gitu, kira begitu. Nah, yang kedua adalah dengan dekonstruksi Al-Quran. Ya, ini di kampus-kampus ini marak, ya, dekonstruksi Al-Quran dengan pernyataan atau kajian mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Ya, Quran itu lafaz dan maknanya bukan dari Allah, tapi adalah kata-kata Muhammad. Nah, itu tadi yang saya bilang. Quran is Muhammad's wording, ya. Jadi wordingnya, per redaksinya itu adalah dari Nabi Muhammad, ya. Kemudian Quran adalah rekayasa politik Utsman bin Affan. Quran adalah produk budaya Arab. Quran itu masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar, maka perlu seperti usulan dari Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey kalau tidak salah orientalis dari sini, aslinya dari Australia, ya. Itu mengusulkan supaya kita umat Islam ini harus membuat edisi Al-Quran, edisi kritis. Ya, itu sebagai puncak, ya, dari usaha orientalis generasi abad 18, 19, 20 yang menghimpun, ya, material, ya, qiraat yang syazah dari Al-Quran, yang tidak mutawatir, tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu dikumpulkan sehingga lahirlah mereka punya proyek ingin mencetak Quran versi selain versi yang mushaf tersebar di seluruh dunia ini. Ya, itu namanya mushaf edisi kritis.
Mushaf Quran edisi kritis, tapi proyek itu gagal. Ya, barangkali itulah jaminan Allah yang menyatakan inna nahnu nazzalnal zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan jaga. Apa? Materi-materi, manuskrip-manuskrip kuno yang mereka kumpulkan dari kiroat-kiroat gak jelas itu, yang tidak mutawatir, itu dikumpulin sama orientalis, namanya Otto Bergestrasser ya, dari Jerman. Ketika Perang Dunia Kedua itu kena bom dia. Hancur, rumahnya, apartemennya hancur, dan semua materi itu tidak tersisa lagi. Ya, terbakar habis. Nah, itulah barangkali ya intervensi dari Allah untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran ini. Salah satunya. Itu yang kita tidak tahu dalam sejarah. Dan itu pernah mereka lakukan. Itu sudah usaha sekian ratus tahun mereka kumpulkan dari satu generasi-generasi. Udah dikumpulin semua, mau dibikin Perang Dunia, Jerman kalah, ya, Perang Dunia Kedua itu, lalu kemudian hancur dibom oleh pasukan sekutu. Nah, itu kena salah satu proyek mereka itu. Dan itulah yang kemudian gagal ya, mereka memproduksi Mushaf Al-Quran edisi kritis. Yang ketiga, proyek liberalisasi Quran itu adalah dengan cara mendekonstruksi syariah, merusak. Ya, ingin membatalkan syariat Islam. Ingin mengubah hukum Islam yang qot'i, yang pasti jadi zonni lagi. Ya. Seperti apa? Melegalkan kawin sejenis. Ya, melegalkan kawin beda agama. Nah, ini contoh dulu ini master apa ya? Ya, itu masih jadi pesulap itu, ya. Dulu kan dia Kristen, ya, sudah mualaf, tapi istrinya waktu itu menikah, istrinya Muslim, yang istri yang sebelumnya ini. Ya, ini ramai waktu itu kasusnya, kawin beda agama. Bahkan sampai sekarang. Ya, tahun 2022 itu 3 keputusan pengadilan negeri di Jogja, Pontianak, kemudian Surabaya itu meloloskan izin untuk perkawinan beda agama. Padahal undang-undangnya jelas. Nomor 1 perkawinan tahun 74 ya, bahwa perkawinan itu dinyatakan sah di Republik kita adalah kalau sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Maka perkawinan beda agama tidak pernah disahkan di Indonesia. Ya, karena undang-undangnya menyebut demikian. Nah, dikembalikan. Nah, agama Islam kita sudah membuat sejak tahun 91 ya, itu kompilasi hukum Islam di Indonesia. Menyatakan bahwa perkawinan beda agama apapun, apakah dengan orang musyrik atau dengan ahli kitab Yahudi dan Kristen, laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahli kitab atau sebaliknya, itu tetap tidak diakui dan dinyatakan haram berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, tentu ini harus kita hormati, ya. Nah, beda lagi, sehingga mereka akan membuat terus, memproduksi terus, ya. Ada fikih lintas agama, ada fikih keluarga lintas agama, ada yang mempromosikan kawin beda agama, ya. Dan nggak kapok-kapok. Dan walaupun sekarang sudah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi, kan mereka mengajukan judicial review. Di awal tahun 2023 ini sudah keluar keputusan MK yang final dan mengikat, final and binding, ya, itu mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan 74 itu sudah final dan tidak bisa diutak-atik. Sudah sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan norma hukum Indonesia dan sosiologi masyarakat Indonesia yang menghormati ajaran agama di Indonesia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, Majelis Ulama tanggal 29 Juli tahun 2005 sudah memfatwakan dalam munasnya bahwa paham sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme ini bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam itu haram mengikuti paham-paham tersebut. Ini ijma nih, ijma dari ulama seluruh Indonesia. Semua komisi fatwa kumpul dalam Munas MUI tahun 2005 mengeluarkan fatwa ini tegas. Jadi tidak ada toleransi kepada faham-faham liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Apa programnya? Nah, ini ingin kontekstualisasi ijtihad, ya,
komitmen terhadap rasionalitas, pluralisme sosial dan agama, pemisahan agama dari partai politik. Ini seperti tesis Greg Barton. Greg Barton ini juga akademisi dari, kalau tidak salah, dari Australian National University ya, ANU ya. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi kita ya. Meskipun kebebasan umat Islam di sini menjalankan ibadah ya dijamin ya itu ya. Tapi pemikir-pemikirnya dari sini, dari kampus ini, itu banyak juga yang cawe-cawe ya. Cawe-cawe untuk urusan Islam di Indonesia itu, menyebarkan paham liberal itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita secara singkat ya, apa aja program liberalisasi Islam ini ya yang menimbulkan kesesatan paham di tengah-tengah umat Islam. Ini liberalisasi satu di bidang akidah. Ya, karena penyebaran paham pluralisme agama itu berkaitan dengan akidah. Ya, akan berlawanan 180 derajat dengan akidah Al-Qur'an yang menyatakan innad dina indallahil Islam. Ali Imran ayat berapa? 19. Ya, kemudian ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, enggak akan diterima agama selain Islam. Di akhirat termasuk orang yang merugi, ya. Nah, itu mereka akan terus menyebarkan. Nanti kita lihat contoh-contoh bagaimana mereka tetap kekeh ya, akan mengotak-atik ayat-ayat tentang akidah. Terutama tentang tauhid supaya bisa menerima ya paham pluralisme agama. Ada satu contoh misalnya surat Al-Kafirun, Bapak tahu ya, paham semua ya. Itu kan la-nya itu dibaca panjang. La a'budu ma ta'budun wala antum anak kecil juga hafal kan? Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum. Ada orang liberal, sekarang jadi dosen di Leiden, Belanda. Munim Siri, dia bilang, itu cara baca surat Al-Kafirun itu sekarang harus dirubah. Ya, jadi dia jadi Tuhan baru itu. Ya, padahal Allah menurunkannya ya begitu. Ya, ijma, ya, qiraat mutawatir Rasulullah itu nggak boleh dirubah-rubah. Ya, la di situ jangan dibaca artinya tidak. Tapi dipendekkan membaca la. Jadi la-nya itu jadi lam taukid bukan lam lin nafyi. Kalau la artinya tidak. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka harus dirubah. Sekarang ini kita harus pluralis. Kita harus menerima kebenaran itu ada di mana-mana. Orang Islam tuh jangan jangan fanatik dengan agama yang merasa paling benar sendiri. Maka ayat Quran itu harus sesuai dengan zaman kita ya, yang menyatakan bahwa kebenaran ini plural, kebenaran itu banyak, itu bukan hanya pada agama Islam. Maka dibacanya bagaimana? La a'budu. Jadi la-nya itu dibaca pendek, tidak pakai alif. Jadi nyambung dengan a'budu, la a'budu. Aku pasti akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu jadi terjemahannya begitu. Na'udzubillah. Ya. Itu rame itu. Ya, video dia menjelaskan itu ketika ada lecture di kampus, itu tersebar sampai ke Malaysia. Ketika saya berkunjung ke Mufti Malaysia, ditanya itu, ini bagaimana orang Indonesia ini ada menyebarkan paham seperti ini. Saya bilang biar kita yang hadapi. Ya, nah, yang begitu-begitu itu larang masuk. Nah, kalau begini boleh, tidak boleh bicara itu. Ya, karena itu terkait dengan apa? Kesesatan. Ya, kalau orang diberikan panggung kebebasan, nah itu artinya jangan kita malah melarang orang yang tokoh agama mubalik yang menyampaikan kebenaran. Mau kok dilarang-larang tablik itu kan terbolak-balik dunia ini. Ya, yang menyesatkan agama malah diberikan panggung, yang menyampaikan kebenaran agama malah dilarang-larang untuk ceramah, kan bingung kita. Yang kedua adalah liberalisasi syariah tadi. Ya, dengan cara apa? Melakukan perubahan metodologi ijtihad. Ya, nanti kita lihat apa saja ya sekilas. Dan yang ketiga ini penting Pak, liberalisasi konsep wahyu.
dengan melakukan dekonstruksi terhadap Al-Quran. Jadi konsep wahyu kita nanti akan disamakan dengan konsep wahyu dalam agama Kristen. Bahwa Bible itu adalah kata-kata yang ditulis oleh para penulis Bible berdasarkan spirit dan inspirasi dari Tuhan. Jadi Tuhan dalam konsep wahyu Bible itu, Kristen ya, itu berbicara tentang dirinya sendiri dan melibatkan perasaan manusia. Sehingga itulah konsep wahyu yang tidak sama itu dengan Islam. Kalau Islam tidak begitu. Ya Allah menurunkan wahyunya, ya dia independen, dia yang mengatur, bukan kita yang minta, yang memberikan usulan. Ya udah tahu kita ada masalah. Ya minta curhat solusinya dari Allah, tapi usulan solusinya itu dari kita, itu kan ngaco gitu. Ya kan? Bukan dari kita solusinya, itu dari Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Karena Allah yang maha tahu apa masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia ini. Ya, bukan malah kita mengusulkan solusinya begini. Oh, kalau masyarakat sekarang di barat cenderung permisif, menerima perkawinan beda agama, menerima homoseksual. Kalau gitu Al-Quran kita rubah sajalah isinya. Ya, kita sesuaikanlah penafsirannya itu supaya supaya menjustify atau memberikan pembenaran terhadap perkembangan yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Jadi kitab suci sekarang itu bukan lagi Al-Quran. Apa kitab suci dunia sekarang ini? Ya, hak asasi manusia. Deklarasi universal hak asasi manusia itu. Sampai semuanya jadi kacau balau kita dalam memahami agama. Nah, ini arus besar pluralisme agama. Banyak sekali buku-buku yang ditulis, ya, atau pun jurnal, disertasi dan lain sebagainya. Ini mempromosikan dan memberikan pembenaran terhadap paham pluralisme agama. Ya. Kemudian buku-buku menyebarkan paham gender, kesetaraan gender, banyak sekali. Ya, masalah seksualitas, yaitu pembenaran terhadap operasi transgender, kemudian hubungan sesama jenis, bahkan tahun 2012 itu pernah terbit komik ya, diterbitkan oleh grup Alex Media Komputindo, itu grup Kompas, itu mengajarkan kepada anak-anak kita itu untuk toleran terhadap cinta sesama jenis. Nah, ini sudah kita protes, langsung ditarik, dibakar itu oleh pihak penerbitnya, sudah diprotes oleh MUI ya. Waktu itu sudah tidak ditarik lagi, dan karena ini bagian dari itu toleransi seperti yang jadi sekarang di Australia misalnya baru diajarkan begitu. Itu test case-nya sudah 2012 di Indonesia. Lucu ya. Luar biasa Indonesia nih Pak. Yang main-main itu. Ya. Apalagi sekarang ya, indahnya kawin sama jenis ini pernah diterbitkan jurnal Fakultas Syariah. Ini anak-anak syariah, kuliah Fakultas Syariah justru ya menyerang syariat Islam. Bukannya komitmen kepada syariah, ya, kemudian jadi guru yang mengajarkan ilmu syariah yang benar, malah memberikan pembenaran kepada tindakan atau perbuatan yang tidak pantas, ya, perbuatan yang diharamkan oleh agama. Di buku di jurnal ini ya, di sambutan redaksinya ya, ditulis begini: hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sendiri sebagai satu abnormal dan berbahaya. Bagi kami tidak ada alasan kuat siapapun dengan dalih apapun melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Jika dulu Tuhan mengutus Lut untuk menumpas kaum homo karena mungkin bisa menggagalkan proyeknya dalam penciptaan manusia, waktu itu manusia masih sedikit, gitu ya. Maka sekarang Tuhan perlu mengutus nabi, dalam tanda petik, untuk membolehkan kawin sejenis supaya mengurangi sedikit proyek Tuhan itu. Itu pun kalau Tuhan masih peduli dengan alamnya. Bagi kami jalan terus, kaum homoseks, Anda di jalan yang benar. Ya, untung nggak ditulis setelah itu takbir gitu ya. Nah, ada. Ya, kan biasanya begitu kalau meyakinkan orang di jalan yang benar itu ya. Euforia gitu. Ini yang memberikan begini, ini anak-anak Fakultas Syariah. Ini gimana? Lulusan pesantren. Jadi hati-hati, anak-anak kita boleh sekolah pesantren.
Tapi ketika keluar dari pesantren, masuk perguruan tinggi Islam, dicekoki paham-paham seperti ini. Maka kita harus melakukan reformasi dan rekonstruksi. Dari mana? Ini masalahnya adalah masalah kemauan politik ya. Saya masih ingat dulu 2000 ketika saya awal datang itu tahun berapa ya? 2008 ya. 2008 itu Menteri Agama kita itu zaman SBY itu Maftuh Basuni almarhum. Ya, mantan duta besar di Saudi Arabia, mantan duta besar RI di Saudi Arabia, dia alumni Gontor, pernah jadi kepala rumah tangga di zaman Pak Harto ya, kepala rumah tangga istana, ya. Nah, dia ini mau mendengarkan masukan dari ulama. Ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa 2005 itu, ya haram paham pluralisme, liberalisme dan sebagainya, datang tokoh liberal tokoh dunia nih, tokoh internasional. Ya kalau di Syiah itu ayatullahnya itu. Ya namanya Profesor Nasr Abu Zaid. Dia hidup di pengasingan di Belanda, guru besar di Leiden University. Datang ke Indonesia 2008 kalau tidak salah. Saya baru awal pulang. Selesai master, saya akhir Desember ya pulang ke Indonesia. 2008 ada kasus dia datang ke sini menghadiri Annual Conference of Islamic Studies. ACIS yang dilaksanakan tiap tahun oleh Kementerian Agama mengundang seluruh peneliti-peneliti dari kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia, negeri dan swasta untuk mempresentasikan papernya ya terkait dengan tema yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama setiap tahun. Mengundang pembicara tamu dari luar negeri adalah Ayatullah Profesor Nasr Abu Zaid itu. Nah, MUI tidak mau kecolongan. Info ini sudah dapat. Kemudian MUI bersama Ormas Islam dan lembaga think tank pemikiran Islam yaitu INSIS itu sudah beraudiensi menyampaikan masukan kepada Pak Menteri Agama waktu itu. Lalu kemudian diputuskan bahwa Nasr Abu Zaid ini tidak boleh ya dicekal di imigrasi. Di Jakarta dia tetap masuk, tapi waktu akan mendarat di Pekanbaru dilarang. Karena acaranya di Pekanbaru, Universitas Islam Negeri di Riau. Dan dosen-dosen di Riau, UIN Riau itu memang menolak juga. Karena kebanyakan alumni Timur Tengah, teman-teman kita, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi itu kalau ada kemauan politik, political will istilahnya, bisa. Jadi menangkal ini semua, itu kita harus ya itu, sekali lagi, kita harus memiliki otoritas, memiliki kewenangan dan kekuasaan. Maka merebut kekuasaan itu penting, Pak. Bukan apa-apa, untuk menegakkan agama itu perlu kekuasaan. Ya, untuk membentengi pemikiran Islam dari yang begini-begini, itu kalau tidak dengan kekuasaan kurang efektif. Walaupun bisa, saya menulis buku, teman-teman nulis buku, bisa. Kita gelar diskusi ilmiah, debat ilmiah bisa, saya debat ilmiah dengan Ulil ada itu tentang kawin beda agama, bisa dilihat di channel YouTube Al-Fahmi Institute ya, itu ditonton oleh puluhan ribu orang, sudah berapa tahun yang lalu, 2016 kalau tidak salah, itu debat ilmiah di Hotel Sofyan Tebet, ramai sekali yang datang. Nah, itu bisa dicek, kita bisa begitu gampang, tapi untuk level tertentu kalau ini sudah terkait dengan kebijakan negara, ini harus di-cut. Oleh siapa? Pemegang kekuasaan, minimal menteri, Pak. Yang ngerti agama. Kalau menteri agama ya kagak ngerti agama, bos. Gimana? Ya, apalagi suka bubarin pengajian. Repot kita. Ya. Jadi, dan itu harus ada kemauan itu. Apalagi kalau presidennya bagus, ngerti tentang agama, memperhatikan aspirasi umat Islam, itu penting, ya. Ini bukan hal yang remeh yang kita anggap sebagai sebelah mata. Ya, maka proses itu harus kita jalani. Nah, bagaimana mereka lakukan dekonstruksi terhadap tafsir? Ini debat saya. Nah ini Munim Siri itu menulis di Koran Tempo. Saya balas di Republika. Itu tahun 2016 tuh. Islam, LGBT, dan mereka sejenis. Ya itu saya kasih tanda tinta. Ya ini masalah itu yang dia lontarkan jadi subhat. Dan kita jawab di
Hari berikutnya di Republika, ya, menakar tafsir baru LGBT. Mereka akan melakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang dianggap bertentangan dengan aspirasi kebebasan seksual. Yang menurut kita, ajaran Islam itu adalah bukan kebebasan seksual, tapi kejahatan seksual. Kenapa? Homoseksualitas, orientasi seksual menyimpang itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, tidak akan bisa manusia ini lahir dengan sempurna, dengan baik, menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah, khalifah di atas muka bumi, mengatur bumi dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan baik, kalau tidak ada reproduksi manusia. Ya. Ini kan salah satu proyek untuk menghancurkan umat manusia ini. Senjata biologis yang tidak kasat mata, kira-kira begitu. Kalau mau menghancurkan, membersihkan manusia ini, ya bisa pakai senjata biologis. Tapi senjata biologis yang lain adalah dengan menanamkan virus liberal supaya orang tua bahkan menerima anaknya jadi homoseksual. Ya, dan tidak mempermasalahkan. Kalau mempermasalahkan bisa dipidana. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini sedang berlangsung, Pak, di mana-mana. Ya, mulai dari apa? Toleransi, mulai nanti pengakuan, mulai nanti nanti dia akan akan jadi lingkaran setan, ya. Maka kita harus lawan ini dengan apa? Dengan pemahaman agama yang kuat, ya, berdasarkan turos dari agama kita, dari para ulama kita, dan tidak membiarkan ajaran agama kita ini diacak-acak seenaknya, gitu ya. Wah, ini cara mereka ini. Nanti saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya karena waktu terbatas, ya. Dan ini biasa saya sampaikan berjam-jam ini dalam kuliah. Saya kemarin baru pulang juga dari Gontor, Universitas Darussalam, Gontor. Itu setiap tahun ada program kaderisasi ulama, ya. Jadi 6 bulan mahasiswa yang lulus S1 mau melanjutkan S2 di perguruan tinggi Islam kita tempa, kita didik, ya, kita karantina untuk menguasai pemikiran Islam. Bagaimana menjawab tantangan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Saya baru ngajar kemarin materi ini, ya, hermeneutika di Unida itu 4 kali pertemuan, 4 kali 2 jam, jadi 8 jam. Nah, kalau di tempe ini cukuplah 1 jam, ya. Ya, karena bapak ini orang sibuk semua, orang kerja semua, ya. Ya, nanti kalau mau mendalami ya boleh nanti ikut kursus yang khusus itu. Baik, ini contoh-contoh lah bagaimana mereka memanipulasi kutipan dari tafsir-tafsir para ulama kita lalu dicomot ya seperti mutilasi orang itu. Mutilasi itu kan motong-motong anggota tubuh, ya. Ya, ini memotong teks supaya apa? Menggiring pemahaman kepada arah yang mereka inginkan. Padahal tafsir ulama itu tidak seperti yang mereka inginkan, gitu. Nah, ini sudah sering terjadi. Makanya saya tulis buku itu, Tafsir Sesat. Ini banyak sekali jawaban-jawaban saya terhadap artikel-artikel orang liberal, ya. Seperti metode pluralisme agama itu yang ditulis dalam disertasi Abdul Muhsin Ghazali, ya. Nah, ini termasuk pernikahan beda agama. Dia bangun itu narasi supaya umat Islam ini bisa menerima perkawinan beda agama. Dianggapnya itu adalah bentuk toleransi, membangun tali kasih sayang, ya, mawaddah warahmah, gitu. Supaya hubungan antar umat agama itu mawaddah warahmah, gitu. Seperti halnya pernikahan yang menjadi maqasid syariah. Adanya pernikahan dalam Islam itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, termasuk ketika mereka membenarkan kawin sejenis itu, ya. Itu ayat ini dipakai juga, Pak. Kenceng amat, Bu, ya Allah. Kaget, ya. Ya begini rusak, ya, wajar, ya. Ini rusak, sudah rusak, ya. Misalnya apa? Di sini, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Mereka terjemahkan, Allah telah menciptakan dari diri kalian itu pasangan-pasangan sejenis. Jadi yang disebut azwaj di situ bukan hanya pasangan yang lawan jenis. Jadi pasangan sejenis kita itu juga termasuk kodrat. Nah, itu yang dibahasakan oleh salah satu pejabat di negeri kita. Tidak tahu terpengaruhnya dari mana virus itu.
Ya, ini aneh-aneh aja. Ya. Paling tidak kalau tidak bisa berkontribusi untuk Islam ya janganlah ikut membantu orang merusak Islam kan kira-kira begitu ya. Eh, Lalu dikatakan bahwa perkawinan itu dikatakan mawaddah warohmah itu bukan hanya perkawinan lawan jenis, tapi juga perkawinan sejenis bisa menghadirkan mawaddah, sakinah, mawaddah warohmah. Yang bagaimana? Satu, perkawinan sesama jenis yang tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Yang kedua, setia kepada pasangan, tidak gonta-ganti pasangan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan subordinasi terhadap pasangannya. Jadi dalam pasangan sejenis itu, sejenis itu nggak boleh ada yang satu jadi majikan, satu jadi babu. Jadi harus sama-sama setara. Nah itu sakinah mawaddah warohmah itu. Yang penting soleh. Gak apa-apa jadi gay, yang penting soleh. Paham? Bingung kan? Itu tulisannya begitu. Yang penting tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Baik sama tetangga, baik sama orang tua, gitu ya. Lebaran ikut datang, silaturahim, tapi dia cium-ciuman di situ. Gila kan? La haula wala quwata illa billah. Gimana orang tua melihat seperti itu, Pak? Itu ditanam, itu saking kebebasannya itu sudah seperti itu. Jadi Islam ini sebagai benteng terakhir bagi umat manusia itu pun ingin diporak-porandakan. Ya. Ketika Kristen sudah takluk, ya, Yahudi ya sudah takluk juga, dia juga yang menyebarkan itu. Ya, homoseksual kan disebarkan oleh mereka. Semua kerusakan itu didalangi oleh otak-otak Yahudi. Mohon maaf ya, ini harus kita buka. Ya, konsep-konsep apa pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu Yahudi ada di belakangnya. Karena memang ingin merusak umat manusia ini, ingin menjadikan bangsa-bangsa lain, pengikut agama lain di luar mereka itu sebagai budaknya mereka, mengikuti mereka dan tunduk kepada cara berpikir mereka gitu. Nah, Pak Iwin rahmati Allah, sehingga kawin beda agama ini ada penghulu swastanya itu. Ya, profesor, doktor itu gelarnya. Ada juga yang bel-bel kiai haji. Ada satu di Masjid Muhammadiyah masih pakai dia khotib Jumat. Saya bilang, saya ingatkan, ini orang begini kok kalau yang jadikan kasih jadwal khotib Jumat itu bagaimana, saya bilang. Ya, jangan pakai itu. Ini orang bermasalah. Kenapa orang seperti ini kok masih bisa memberikan khutbah ya, tentang agama? Nanti dia sampaikan pula itu tentang macam-macam yang nggak benar itu ya. Walaupun secara halus mungkin tidak secara kasar begitu. Tapi kan akan masyarakat akan melihat tuh profesor, ahli agama, khotib gitu kan, mubalik juga. Nah, berarti nanti kalau akan melakukan itu nanti bisa dibenarkan oleh masyarakat kita. Tidak benar. Ya. Buku-bukunya banyak sekali. Pernikahan beda agama ini yang mempromosikan. Ada salah satu tokohnya ya, Ahmad Nurholis itu sering jadi narasumber di TV One kalau soal bicara tentang apa namanya pernikahan beda agama ini. Ya. Dia ada tanya jawab, dia buka konseling ya, kemudian melakukan advokasi ya dan membuka jasa perkawinan beda agama itu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, tafsir-tafsir liberalnya apa saja isu-isunya yang dilontarkan di tanah air kita. Tentang hijab, tentang hak waris perempuan, tentang poligami, perkara sejenis ya, hukum pidana, kepemimpinan non-muslim, mohon maaf ini. Tapi sebenarnya maksudnya benar, bahwa kepemimpinan muslim itu tidak lagi mutlak ya, orang non-muslim juga boleh jadi pemimpin. Nah itu kan kasus kemarin ya, Al-Maidah 51 itu. Wow, semangat tuh orang liberal itu. Dan orang liberal ketika menyikapi masalah kepemimpinan non-muslim untuk umat Islam, itu dia mendadak jadi Wahabi itu. Dia mengutip pendapatnya Ibnu Taimiyah katanya. Menurut mereka itu mendukung si Ahok jadi pemimpin lah kira-kira begitu. Padahal jauh panggang dari api apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, konteksnya tidak seperti itu ya. Nah, ini masalah jilbab ya, ditaati kewajibannya ya. Itu harus mengikuti kebenaran itu kondisional ya, dan dipahami secara temporal ya, bahkan
Ada yang memberikan batasan-batasan minimal dan maksimal untuk aurat perempuan. Ya, batasan minimal seperti Syahrul mengatakan, yang wajib ditutup itu hanya celah-celah saja. Ya, 5 anggota tubuh perempuan ini yang wajib ditutup, selebihnya boleh terbuka. Jadi kalau pakai you can see boleh itu berarti sudah tutup aurat itu. Ya, you can see itu sudah tutup aurat, itu menurut kategori salah satu tokoh liberal dunia. Ya, yang penting payudaranya, ketiaknya, kemaluannya, dubur dan pantatnya ketutup. Ya, maka selain itu boleh. Mau leher, mau dada, mau tangan dan betis, kaki, paha semua. Ya. Jadi kalau orang pakai bikini saja, nah itu sudah cukup. Itu sudah tutup aurat namanya. Nah, itu. Nah, ini kan terpengaruh oleh apa? Lingkungan barat ya. Maaf ya. Ya mereka nggak punya aturan itu. Nutup aurat itu bukan bagian dari agama. Maka bebas saja mau pakai celana sependek apapun ya, itu bebas ya, tidak ada, karena tidak ada bagian dari agama mereka. Kalau kita kan jelas ada bagian dijelaskan oleh Al-Quran. Hak waris perempuan, nah ini diprotes. Kenapa buat laki-laki 2 kali lebih besar daripada perempuan? Padahal tidak seperti itu. Mereka menuntut supaya disamakan, disejajarkan, karena perempuan dan laki-laki sama. Ya, kepala rumah tangga itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Ya, sehingga mereka menuntut perempuan itu punya hak talak. Ya, perempuan juga punya masa iddah. Laki-laki punya masa iddah terbalik. Kalau perempuan punya masa iddah, ya ibu-ibu rame nih. Ya, jangan-jangan setuju juga. Ibu-ibu ada masa iddahnya kalau dicerai suami, dicerai mati, ya, maka laki-laki juga begitu harus ada katanya. Itu tidak adil kalau perempuan hanya diberikan masa iddah sementara laki-laki tidak katanya. Ya, begitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah poligami juga masuk menjadi pintu. Nah, sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita memahami ayat-ayat tentang poligami itu dengan benar, dan prakteknya harus benar, jangan menuruti hawa nafsu saja ya, dengan kedok ingin melaksanakan syariat poligami begitu ya. Nah, ini ya yang menyebabkan kenapa kelompok feminis itu anti sekali dengan poligami, karena ada praktek yang keliru dari sebagian muslim yang mempraktekkan poligami itu. Nah, itu diangkat, dibesar-besarkan seolah-olah digeneralisir, ini berarti poligami itu syariat yang salah. Padahal Al-Quran membolehkannya ya untuk ya mengatasi masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat kita. Nah, perkawinan sejenis ya, kemudian hukum pidana Islam ini juga termasuk dianggap bertentangan dengan HAM ya, karena akan melukai, akan mencederai anggota tubuh pelaku kriminal gitu ya. Nah, kami beda agama ini mereka promosikan ya, mereka melakukan pembenaran padahal ayatnya sudah jelas, sudah ada ya larangannya. Nah, ini cara mereka menghalalkan beda agama bagaimana? Ya, katanya ini di buku Fikilitas Agama tidak ada teks suci, Quran, hadis, kitab fikih sekalipun yang membolehkan pernikahan seperti itu. Ya, tapi menarik untuk dicermati karena tidak ada larangan yang sarih. Jadi katanya tidak ada yang membolehkan pernikahan seperti itu. Memang iya katanya. Pernikahan beda agama itu katanya tidak ada yang membolehkan ayat-ayatnya ya. Tapi menarik juga dicermati tidak ada juga larangannya. Nah, ini kan membuat kita kebingungan gitu ya. Supaya bermain-main dengan kata-kata ya. Nah, soal pernikahan laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah adalah wilayah istihadi, terikat dengan konteks tertentu. Saat itu umat Islam jumlahnya sedikit, ya tidak sebesar sekarang, sehingga pernikahan antara agama itu waktu itu dilarang. Ada lagi yang mengatakan larangan itu karena alasan konflik dan perang yang kerap terjadi antara umat Islam dan non-muslim di masa Nabi SAW. Ini sudah saya jawab di buku Tafsir Sesat itu. Nah, ini kepemimpinan non-muslim, ya jadi INSIS itu diberikan ruang di Harian Republika itu 2 lembar berarti 4 halaman ya, 2 lembar bolak-balik itu 4 halaman untuk kita menuangkan gagasan respon terhadap isu-isu liberalisme di tanah air kita.
Nah, seperti ini ya, mereka mengkutip fatwa Ibnu Taimiyah secara keliru. Nah, itu kita luruskan. Nah, terakhir ada disertasi di UIN Jogja yang menyatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu sah, boleh, dengan menganalogikannya dengan milkul yamin, ya, auma malakat ayat. Kan ada ayat Qur'annya. Surat apa itu? Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu balumin. Jadi orang Islam itu harus memelihara kemaluan dengan apa? Menikah. Maka yang boleh hubungan seksual adalah terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Gitu. Nah, hamba sahaya, kata tokoh liberal ini, udah nggak ada. Perbudakan, sistem perbudakan sudah dihapus oleh Islam dan tidak ada lagi di dunia ini perbudakan perempuan, ya. Kalau dulu di masa perbudakan dulu, nah, wanita yang menjadi budak itu sudah otomatis dimiliki oleh tuannya, sehingga dia sebagai hak milik dia bisa berhubungan seksual, bahkan bisa memiliki anak. Itu dianggap sah dalam syariat Islam memang. Karena akadnya akad tamlik. Nah, konteks sekarang perbudakannya sudah tidak ada, maka harus diisi ulang dengan pemahaman baru. Dengan apa? Hubungan seksual suka sama suka, walaupun tidak dalam pernikahan. Nah, tuh, ini triknya orang liberal ini memang sesuatu yang kadang nggak kepikir sama kita, tapi dicari-cari. Ya, alasannya bagaimana? Di masyarakat itu sudah biasa lumrah pergaulan bebas, berzinahan, apa, suka sama suka gitu ya, di kampus, di mana-mana. Ya. Nah, untuk itu katanya kita harus mencari solusi. Solusinya bukan dengan melarang atau mengharamkan, malah ya sudah kita berikan saja legalitasnya, bahwa kalau hubungan itu suka sama suka, bukan pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan mereka menolak. Nah, jadi hubungan suka sama suka dalam hubungan seksual itu juga dibenarkan dalam agama katanya. Karena dengan adanya konsep milkul yamin. Nah, ini luar biasa kebelingernya ya. Jadi ini sudah banyak di counter oleh tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama kita, dan sudah keluar ya pernyataan MUI yang melarang pemikiran ataupun menganggap pemikiran seperti itu adalah menyimpang dari agama Islam. Ya, itu karena apa? Hanya semata-mata memperhatikan aspek hak asasi manusia. Ini surat pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Saya kira beliau pernah di sini kan, pernah berapa tahun yang lalu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MUI tanggal 3 September 2019. Ini sebelum beliau wafat. Pak Yunahar itu meninggal awal 2000. Kalau nggak salah bulan Januari gitu ya, sebelum COVID. Sebelum ada COVID ya melanda Indonesia dan dunia, itu beliau meninggal dunia ya. Jadi di bulan September 2019 ini sudah dikeluarkan pernyataan tegas bahwa hasil penelitian saudara Abdul Aziz terhadap konsep milkul yamin Muhammad Syahrul yang membolehkan hubungan seksual pernikahan bertentangan dengan Quran dan Sunnah serta kesepakatan ulama dan masuk dalam kategori pemikiran yang menyimpang dan harus ditolak karena dapat menimbulkan kerusakan moral akhlak umat dan bangsa. Konsep hubungan seksual non marital atau di luar pernikahan tidak sesuai untuk diterapkan Indonesia karena mengarah kepada praktik kehidupan seks bebas yang bertentangan dengan tuntunan ajaran agama, norma susila yang berlaku, dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan dan lainnya Pancasila. Ini tegas sekali ya. Oke, itu mari kita sama-sama mewaspadai ini semua. Banyak sekali upaya-upaya mereka karena, mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena umat Islam, partai Islam tidak mengendalikan negara. Ya, suaranya kurang. Ya. Nah, mereka bebas membuat apa saja, ya.
kemudian mengusulkan apa saja dan diterima. Kalau tidak diprotes keras oleh MUI dan Ormas Islam, itu akan iya aja, diiyakan gitu ya. Nah, maka itu capek kita kalau begitu terus kan. Nah, caranya bagaimana? Ya harus berjuang bagaimana supaya umat Islam ini ya suaranya bagus ya, di parlemen, di aspek eksekutif, yudikatif, legislatif itu harus banyak diisi oleh orang-orang yang mengerti ajaran Islam. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.